Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat pada kehidupan dan kita diberikan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat layang-layang dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Kemudian kelima, dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Keenam, dengan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Jadi agenda kita pada hari ini yang pertama adalah mempraktekkan petunjuk membuat layang-layang. Jadi kalian nanti akan membuat layang-layang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di buku petunjuk. Dan yang kedua, kita akan menyajikan laporan tentang energi alternatif dalam bentuk peta pikiran. Dan ketiga, menuliskan manfaat tanaman jarak. Yang pertama mari kita membuat layang-layang. Anak-anak, pasti Bu Aida percaya untuk siswa laki-laki pernah memainkan layang-layang. Seru kan? Dan hari ini kita akan membuat layang-layang sendiri. Bagaimana membuat layang-layang? Bahan apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30. Kalau tidak ada koran bekas, kalian bisa menggunakan kertas minyak juga boleh ya. Yang kedua, bambu berukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm dengan panjang 40 cm. Keempat, benang wol. Kelima, gunting. Dan keenam, lem. Jadi ini bahan yang kalian butuhkan dalam membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang, ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kemudian yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ikat di tengah-tengahnya sini. Setelah bambu kalian letakkan menyilang, ikat di tengah-tengahnya di sini dengan benang. Kemudian yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat ujung bambu di sini ikat dengan benang seperti ini. Berikutnya, letakkan ikatan bambu di kertas koran. Jadi taruh kertas korannya di lantai, taruh ikatan bambu dan benang di atasnya, kemudian jiplak seperti ini ya. Taruh di atas koran, kemudian letakkan dan jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Jadi kamu menambahkannya 2 cm di setelahnya benang seperti ini. Nah, ini benangnya. Kemudian kamu mengguntingnya kira-kira 2 cm dari benang ya. Nah, kemudian digunting. Langkah selanjutnya, langkah ketujuh adalah rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Jadi korannya direkatkan sampai menutupi bambu seperti itu. Kemudian tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Sisa-sisa kertas koran itu bisa kamu gunting berbentuk ekor, kemudian taruh di bawahnya ya. Nah, ini merekatkannya dengan lem pastinya nggih. Kemudian nomor 8, tambahkan ekor. Kemudian ke-9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Buat lubangnya nanti di sini dan di sini ya. Seperti ini.
Ke-10 masukkan benang pada masing-masing lubang. Setelah di sini kamu kasih lubang, kemudian masukkan benang di lubangnya. Dan yang ke-11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Jadi seperti ini. Seperti ini, setelah benang sudah diikatkan di bambu, maka layang-layang siap diterbangkan. Kalian bisa menerbangkan layang-layang nanti ya. Kinerja satu kalian adalah buatlah layang-layang berdasarkan petunjuk cara membuat layang-layang yang bisa kalian temukan di buku siswa halaman 97. Nanti kalian foto masing-masing langkah ya. Jadi ada 11 langkah, nanti kalian foto, kemudian dikolase dan dikirimkan ke Bu Aida. Setelah layang-layang itu siap, sudah selesai kalian buat, kalian bisa menerbangkannya ya. Nanti coba kalian ceritakan layang-layangmu bisa terbang apa tidak. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau disebut dengan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi alternatif ini merupakan energi terbarukan dan berasal dari alam. Contoh sumber energi alternatif itu adalah sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan juga bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari ini bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan sinar matahari sebagai energi alternatif diantaranya adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Mobil bertenaga surya bergerak dengan energi listrik yang dihasilkan dari sel surya. Selain itu, sinar matahari juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, salah satunya di Indonesia ada di Cianjur, Sukabumi. Nah, listrik tenaga surya itu caranya adalah seperti ini. Alat ini adalah lembaran silikon tipis. Cahaya matahari yang jatuh mengenai lembaran silikon ini akan menimbulkan arus listrik yang mengalir melalui kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian yang ketiga, sinar matahari juga dijadikan sebagai sumber pemanas air. Kemudian ada air. Air ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Salah satunya di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air Karangkates di Jawa Timur. Ada juga PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. Nah, air ini dibendung dulu. Air dibendung kemudian dialirkan melalui terowongan yang menurun seperti ini. Nah, aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian berikutnya, energi alternatif berikutnya adalah angin. Angin adalah sumber energi terbarukan dan tidak menghasilkan polusi. Energi angin merupakan salah satu metode terbersih dan teraman dari pembangkit listrik terbarukan. Jadi angin ini bisa dimanfaatkan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Caranya dengan menggunakan turbin ini. Salah satu pembangkit listrik tenaga bayu di Indonesia itu adalah PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi batuan panas di bawah permukaan bumi, ada batuan panas, ini akan menghasilkan uap yang sangat panas. Uap panas kemudian dibor dan dialirkan melalui pipa ke permukaan bumi. Di permukaan bumi, uap tersebut akan menggerakkan turbin dan turbin akan menggerakkan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Salah satu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia, ada PLTP Sibayak di Sumatera Utara dan ada juga PLTP Dieng di Jawa Tengah. Sumber energi alternatif berikutnya adalah gelombang
air laut. Gelombang air laut ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dan yang keenam ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini bisa berasal dari kotoran hewan dan juga bisa dari tanaman. Ada yang disebut dengan biodiesel. Biodiesel ini adalah bahan bakar bio yang berasal dari tanaman seperti biji jarak, singkong, dan lain-lainnya. Sedangkan biogas adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan ternak, bisa berasal dari kotoran sapi atau juga kerbau. Di daerah kita banyak ini rumah-rumah yang memiliki biogas berasal dari kotoran sapi yang digunakan untuk memasak itu nggih, bahan bakar kompor gas. Selanjutnya, kinerja kalian yang kedua adalah buatlah peta pikiran tentang energi alternatif seperti pada buku siswa halaman 99. Gambarnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian jelaskan. Ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kemudian angin. Angin ini bahan bakar terbarukan yang sangat aman dan tidak menghasilkan polusi. Bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin dan lain sebagainya sampai semuanya terpenuhi. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah taman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya juga cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Jadi itu keunggulan tanaman jarak. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern dan di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Kinerja kalian yang ketiga adalah tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu bisa memuat tentang manfaat tanaman jarak, kegiatan ekonomi yang dilakukan, kemudian dampak pemanfaatan yang berlebihan dan juga berikan solusinya ya. Ketika kinerja kalian nanti difoto, dikolase dan dikumpulkan ke Bu Guru ya. Alhamdulillah, pembelajaran telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang kamu rasakan saat ini? Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk para orang tua yang telah dengan telaten mendampingi siswa-siswi belajar di rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.